ada tidak ada di sini, tapi ada dua gambar buku ya, dan di situ sebenarnya salah satu buku yang ditulis oleh Newton yang membicarakan tentang fisika itu sebagai filsafat alam ya. Jadi tadi saya katakan dua pemikir ini ya, antara Einstein dan Newton, itu sebenarnya Einstein ini adalah sebagai paradigma baru yang menantang paradigma Newtonian. Dan kemudian sebenarnya ya, kalau Anda mau mencoba untuk membahas dan membaca, sebelum kita jelaskan pada kajian-kajian metodologi nanti, itu ada buku dari Thomas Samuel Kuhn yang sangat menarik, dan bahannya sebenarnya sudah ada, nanti tinggal kita pelajari untuk mata-mata kuliah ini. Itu sebenarnya dia mengatakan bahwa di dalam dunia ilmu pengetahuan itu selalu ada model berpikir ilmiah yang berbeda antara satu era dengan era lain. Kalau Anda baca misalnya Thomas Kuhn itu, dia mengatakan pada era awal itu sebenarnya pemikiran Aristoteles itu dianggap sebagai satu model yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena alam. Saya hanya ingin mencoba menjelaskan di sini secara ringkas bahwa dalam pemikiran Aristoteles dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita melihat ada buah yang jatuh, apel yang jatuh, mangga yang jatuh, dia mengatakan mangga jatuh itu bukan karena, ingat nanti pada Newton yang mengatakan ada daya gravitasi, tapi pada model penjelasan dari Aristoteles dia mengatakan karena buah itu rindu pada asalnya. Kan buah itu berasal dari tanah. Nah, dia jatuh karena rindu pada asalnya. Paradigma Aristoteles ini sebenarnya digunakan lebih 1500 tahun. Sampai muncul nanti Newton yang mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan disebabkan karena kerinduan pada tanah, itu disebut sebagai pada asalnya, itu disebut sebagai penjelasan teleologis, bukan seperti yang dimukakan Newton dengan memukakan teori gravitasi. Jadi sekarang saudara lihat, Aristoteles ya teorinya tentang teleologis digantikan dengan pemikiran atau model paradigma Newton, dan kemudian nanti paradigma Newton ini digantikan lagi oleh Einstein ya. Jadi dianggap itu adalah, di dalam dunia ilmiah itu sering sekali terjadi sebenarnya perdebatan antara pendukung satu paradigma dan pendukung paradigma lain. Pasti nanti Anda mahasiswa-mahasiswa di kajian strategi kebudayaan S2 S3 itu akan ada saja dosen yang masih tetap mempertahankan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan hanya menggunakan pendekatan disipliner, monodisipliner, hanya menggunakan misalnya pendekatan kualitatif atau kuantitatif, dan tidak bisa pendekatan yang sifatnya campuran, mixed method. Padahal sekarang begitu kita masuk pada pendekatan-pendekatan yang menggunakan pendekatan misalnya apalagi interdisipliner dan transdisipliner, di situ ada berbagai macam logika yang berbeda, ada metode yang berbeda, dan masing-masing bidang itu sebenarnya kalau nanti kita jelaskan pada transdisipliner itu diibaratkan bahwa ya ilmu pengetahuan itu nanti tidak hanya pada pendekatan transdisipliner itu tidak hanya menggunakan satu logika, satu model berpikir, satu perspektif, tapi bisa menggabungkan berbagai macam paradigma atau perspektif, dan kemudian itu nanti bukan berarti harus disamakan, tidak, tapi itu secara metafor diibaratkan seperti sekelompok orang musisi ya, sekelompok musisi yang melakukan pertunjukan musik atau simfoni ya. Begitu banyak misalnya di situ yang bermain biola, begitu banyak yang misalnya bermain alat-alat lain, tapi mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi bersama untuk menghasilkan satu irama atau musik yang menarik. Kerjasama itu nanti ibaratkan seperti kerjasama ilmuwan dalam pendekatan terutama sekali yang kita sebut dengan pendekatan transdisipliner.
sekarang sebenarnya semakin disadari oleh universitas-universitas terkemuka di dunia bahwa masalah-masalah global itu memang harus melakukan pendekatan global, harus melakukan pendekatan holistik, harus misalnya tidak ada menganggap satu pendekatan itu lebih dominan dan tidak boleh digabungkan dengan pendekatan lain. Tapi penggabungan dalam arti di sini seperti saya gambarkan tadi, seperti misalnya bagaimana alat-alat musik itu ya menyatu dalam satu irama yang sangat bagus. Dan itu biasanya ada seorang profesor atau seorang ahli musik yang mencoba untuk bisa mengatur, melatih supaya akhirnya semua alat-alat itu bisa dimainkan oleh si pemain dengan irama yang menarik. Teman-teman sekalian, saudara di sini saya katakan sepertinya kita tidak sampai nanti masuk pada apa yang kita sebut tadi dengan berbagai macam bentuk logika yang akan kita jelaskan dalam perkuliahan ini. Saya sebenarnya ini lakukan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Sementara itu saya masih harus menguji, dan besok saya juga harus menguji, ada 4 orang. Kemudian harus menyiapkan ini, kemudian harus ada macam-macam. Tapi ini sudah saya coba potong-potong ya, hilangkan beberapa bagian karena terlalu banyak, lebih 40 PowerPoint yang tidak mungkin bisa saya sampaikan dalam waktu yang ringkas. Sampai beberapa menit sebelum ini saya masih melakukan pemotongan-pemotongan terhadap bahan-bahan materi karena ini saya baru kerjakan dalam 1-2 hari ini. Tadi saya katakan ada pergantian paradigma, ya. Saudara lihat di sini, kalau misalnya kita katakan ada pergantian paradigma, sebenarnya itu berarti ya perubahan, pergantian skill yang lama menjadi skill yang baru. Melakukan perubahan sikap yang lama terhadap sikap yang baru. Kemudian harus ada perkembangan pengetahuan dari yang lama, pengetahuan yang baru. Kesulitan kita sebenarnya adalah sulit sekali ya, para ilmuwan kita itu bisa melakukan perubahan paradigma ini karena memang tidak begitu banyak baca. Kalau kita baca misalnya Thomas Kuhn, dia mengatakan bahwa pergantian paradigma itu sebenarnya sama beratnya dengan menggantikan agama. Tidak begitu mudah, karena dia sudah menjadi sikap yang tertanam di dalam pemikiran, dan akhirnya alergi dengan pemikiran yang lain. Alergi dengan kritik akademis. Padahal sebenarnya kritik itu dimungkinkan yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak ada ilmu pengetahuan berkembang tanpa kritik. Makanya sebenarnya intinya dalam perkuliahan ini mestinya itu kita lebih masuk pada critical theory, pada logika berpikir. Tapi kita memang harus masuk ke situ karena harus lebih menjelaskan dulu dua paradigma yang berbeda. Dan ini sebenarnya bisa Anda lebih pahami nanti kalau kita sudah memasuki perkuliahan dengan memberikan paling tidak beberapa buku yang bisa Anda baca, dan kemudian penjelasan-penjelasan walaupun sebenarnya penjelasan itu termasuk ringkas. Anda lihat di sini, saya sekarang mencoba untuk menjelaskan, tadi kita katakan ya, pertandingan tinju antara Einstein dan Newton. Saudara lihat pada bagian PowerPoint ini judulnya runtuhnya dominasi paradigma Newton dan lahirnya paradigma Einstein. Saudara lihat ya, ini dibuat seperti dua hal karena tadi pertandingan ya, dan bagaimana misalnya perbedaan antara paradigma Newtonian ya, kadang-kadang disebut juga paradigma Kopernikan ya, Kopernikus. Ada juga yang mengatakan misalnya paradigma yang lain, tapi yang jelas itu adalah paradigma yang menekankan pendekatan empiris dan positivistik. Sementara yang kedua adalah pandangan dunia ilmiah Einstein, ya. Dan paradigma ilmiah Einstein ini itu mulai berkembang ketika kita memasuki apa yang disebutkan tadi dengan era 3.0, 4.0 dan seterusnya. Saya ingin menjelaskan pada teman-teman bahwa bukan berarti bahwa positivisme ilmiah itu ditinggalkan, tidak. Tapi sekarang ada yang lebih melengkapi pendekatan positivisme ilmiah itu.
empirisme eksperimental itu sangat diperlukan, kan ilmu pengetahuan apalagi ilmu-ilmu yang spesialis itu akan berkembang dengan menerapkan secara canggih pendekatan positivisme ilmiah itu, empiris eksperimental itu. Tapi tidak hanya itu yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, karena ingat tadi kalau misalnya dikatakan oleh Einstein bahwa rasionalitas, imajinasi itu sangat penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan hanya fakta saja. Begitu kita masuk sekarang sebenarnya pada era teknologi tinggi, banyak sekali ilmu pengetahuan itu diperoleh dari hasil-hasil imajinasi yang dianggap liar. Ingat, penemuan pesawat terbang itu sudah ada gagasan-gagasannya, misalnya sejak masa Yunani, di mana Ikarus dia mencoba untuk membuat ingin terbang seperti burung, dan kemudian dia buat sayapnya, dia naik ke atas pohon, dan kemudian dia coba meloncat dan mau terbang, tapi akhirnya gagal dan dia meninggal. Jadi selalu ada, ya. Barusan saya baca ada pesawat ruang angkasa India yang gagal mencapai orbit dan kemudian jatuh. Jadi ada upaya yang keras untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, dan saudara lihat di sini model pendekatan Newton itu disebut dengan atomistik. Ya, ingat tadi fakta-fakta yang sifatnya atom-atom. Ya, jadi realitas itu dianggap sebenarnya itu bukan berasal dari Newton, tapi René Descartes. Ya, ingat René Descartes itu dia seorang ahli yang disebut sebagai bapak modern, bapak pemikiran modern, karena dia yang menekankan tentang pentingnya rasio untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dia seorang ahli matematik. Ingat, ahli matematik awal seperti Pythagoras itu sangat berperan sebenarnya untuk ilmu pengetahuan, termasuk René Descartes ini. Istilah yang dikemukakannya adalah cogito ergo sum, saya berpikir karena itu saya ada. Ini sebenarnya kritik Descartes terhadap era yang kita sebut sebagai era abad pertengahan, abad ke-8. Lalu realitas itu dianggap harus dirinci menjadi bagian-bagian terkecil atau mistik. Kalau René Descartes dia istilahkan itu clear and distinct, jelas berbeda antara satu atom dengan atom yang lain, satu disiplin ilmu dengan ilmu disiplin lain. Lalu dia kata, jadi akhirnya berkembang apa yang disebut dengan spesialistik. Ya, tadi saya katakan istilah Descartes clear and distinct. Kemudian kausalistik, ilmu pengetahuan hanya sebab akibat linear. Ingat ya, sebab menimbulkan akibat. Jadi dia bergerak secara linear, dia bergerak secara progresif. Kemudian dia sudah ditentukan deterministik. Ya. Berikutnya dikatakan hierarki vertikal. Jadi ilmu pengetahuan pun itu nanti dianggap ada bidang-bidang ilmu yang lebih. Jadi dia bergerak secara vertikal, bukan horizontal. Ingat, nanti begitu kita masuk pada era postmodern, era jaringan, dan di sini nanti ada perbedaan apa disebut dengan ilmu diibaratkan sebagai pohon, arborescent, dan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang yang diibaratkan sebagai rizom, jaringan. Rizom itu juga sebenarnya tumbuhan yang menjalar, seperti ubi jalar misalnya. Dia itu tidak ada naik ke atas, tapi dia semuanya menjalar dan horizontal, mempunyai fungsi yang sama. Berikutnya, monodisipliner. Jadi pendekatannya itu hanya satu disiplin. Tidak boleh malah kalau ada orang misalnya memasuki disiplin lain, itu dianggap itu keluar dari profesionalitasnya. Itu sebenarnya model yang sudah lama, dan kalau misalnya Anda baca pemikiran-pemikiran terutama sekali pada masa Yunani, saya katakan tadi bahwa pemilahan ilmu, bidang-bidang ilmu itu mulai setelah Newton, dan sekarang pun mulai lagi melihat bahwa ilmuwan besar tidak pernah hanya tahu satu bidang. Nanti kita coba jelaskan bagaimana tadi misalnya kita katakan Newton itu belajar ini, belajar ini, belajar ini. Bagaimana nanti misalnya kalau Anda kita belajar nanti tentang pemikiran yang sudah kita singgung tadi, tentang pemikiran Manuel Castells, dia ahli sosiologi, dia ahli perkotaan, dia ahli macam-macam, ya.
menulis puluhan buku dengan judul yang berbeda, itu hal yang biasa untuk sekarang. Nah, sementara kalau misalnya pada pemikiran Einstein itu dekat pandangan dunia ilmiah, Einstein itu sangat pandang ilmu dunia ilmiah yang berkembang terutama sekali setelah munculnya era informasi. Ya. Lalu realitas yang kompleks, ingat tadi katakan, begitu misalnya ada terjadi, katakanlah misalnya pemanasan tadi kita katakan, atau misalnya bagaimana misalnya untuk bisa mengatasi COVID, itu juga masalahnya sangat kompleks, tidak mungkin hanya dari satu bidang ilmu pengetahuan. Kemudian holistik antara satu bidang ilmu yang lain itu diibaratkan sebenarnya seperti seperti bawang, ya. Bawang itu kan ada lapisan-lapisannya. Seperti kita lihat hanya satu, tapi sebenarnya itu hanya paduan dari berbagai macam lapisan, paduan dari berbagai macam bidang ilmu. Jadi itu sebagai metafor. Kemudian dikatakan bahwa ya non hierarkis ya. Kalau misalnya dalam pemikiran pohon, kalau kita katakan pohon ilmu ya, jadi misalnya sering sekali di universitas mengatakan pohon ilmunya mana. Sampai sekarang umumnya dikti masih melihat konsep pohon ilmu itu sebagai dasar untuk metafor ilmu pengetahuan, karena semua pohon itu sebenarnya dia akan ada akar tunjangnya. Akar tunjang itu tempat akar-akar lain untuk bertumbuh yang menunjang berdirinya pohon. Akar tunjang itu di dalam filsafat itu disebut sebagai ontologi, realitas yang dibahas di dalam ilmu pengetahuan. Sementara pohon batangnya ini adalah epistemologi, metodologi, dan logika. Dan dari pohon ini nanti tumbuh paling tidak 3 cabang besar: ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial budaya, dan humaniora. Dari 3 cabang besar ini nanti tumbuh ranting, dan seterusnya, sehingga akhirnya berkembang ratusan bidang ilmu. Jadi itu yang disebut sebagai ilmu pengetahuan sebagai bersifat horizontal. Sementara kalau misalnya ilmu pengetahuan itu dilihat sebagai jaringan, dilihat sebagai rizome menurut misalnya Deleuze dan Guattari, bukunya menarik, tebal sekali, bahkan sulit untuk dipahami. Tapi Deleuze dan Guattari mengatakan istilah rizome itu sebenarnya berlaku untuk metafor ilmu yang menggambar bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki jaringan terkait satu sama lain. Dan oleh karena itu tidak ada ilmu pengetahuan itu yang dianggap lebih tinggi, lebih rendah. Semua ilmu pengetahuan itu dianggap memiliki fungsi yang sama. Ya, dan harus ada kolaborasi, ada titik singgung ya antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain dalam pemikiran apa yang kita sebut tadi paradigma Einsteinian. Kemudian dia akhirnya dikatakan di sini pendekatannya pasdisiplin, supradisiplin, ya. Dan di sini dikemukakan ada multi, cross, inter, dan transdisipliner. Teman-teman, kayaknya kita tidak sampai nanti menjelaskan tentang pemikiran. Ya, di sini sebenarnya pada bagian berikutnya ini masuk lebih memperjelaskan kembali tentang apa yang kita sebut tadi dengan global village dari Manuel Castells, dan juga sudah disinggung tadi tentang apa yang disebut dengan masyarakat jaringan, masyarakat informasional. Kemudian ada pemikiran ini juga nanti menarik ini dari pemikiran Jean Baudrillard tentang simulasi dan hyper reality. Dan begitu kita masuk ke era informasi, sebenarnya pemikiran dari Jean Baudrillard ini sangat penting sekali untuk bisa digunakan sebagai kerangka teori untuk menjelaskan fenomena virtual, ya, virtual reality, hyper reality. Kemudian mulai disinggung di sini tentang misalnya munculnya ilmu pengetahuan baru seperti virtual cyber culture, visual culture, virtual economic, virtual politik, virtual macam-macam. Dan itu sebenarnya ilmu pengetahuan baru yang sekarang memang informasi-informasi yang kita dapatkan sebenarnya untuk riset, untuk disertasi dan tesis itu lebih banyak sekarang kita peroleh dari internet.